berdoa sejenak. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu, kita mulai doa dalam hati, doa dimulai. Selesai. Baik, di sini kita pada tanggal 26 Agustus mengadakan pelatihan, ada program pemerintah untuk kita tentang pembelajaran mendalam. Jadi kita salah satu sekolah sasaran di kabupaten kita ini ada 56 sekolah sasaran. Adapun sasaran dari pembelajaran mendalam itu dia sekolah yang mendapat bos kinerja dan sekolah yang siswanya lebih dari 400. Itu jadi itulah sekolah-sekolah yang dapat pembelajaran mendalam ini. Jadi pembelajaran mendalam itu apa? Kan begitu, selama ini kan kita memang sudah belajar. Jadi apa bedanya pembelajaran mendalam ini? Apakah ini kurikulum baru atau apakah sekedar media baru atau pendekatan baru? Jadi pembelajaran mendalam ini atau deep learning itu dia bukan kurikulum baru, tetapi dia pendekatan pembelajaran yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi kita ingatkan kembali bahwasanya pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum baru, tetapi dia pendekatan pembelajaran. Jadi sebelumnya ada banyak pendekatan pembelajaran, tapi disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang yang kita masuk era digitalisasi, ya kan, abad 21. Itu dia pembelajaran mendalam inilah yang paling cocok untuk masa saat ini. Jadi pembelajaran mendalam itu seperti tadi pengertiannya, dia memuliakan pada murid. Berarti dia di sini muridnya yang kita utamakan. Hasilnya itu harus ada di anak didik kita. Jadi penerapan PM yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Tadi sebelum kita masuk ke sini, setiap kita ada pembelajaran baru atau kurikulum baru, yang utama itu gurunya dulu, ya kan? Gurunya dulu yang perlu kita ubah. Jadi sasaran utama dari setiap program pemerintah itu pasti di tenaga pendidiknya, gurunya. Jadi yang diubah pertama itu apanya dari pendidik ini? Otomatis yang diutama itu apanya? Mindsetnya, pola pikirnya. Pola pikir guru itulah yang pertama kita ubah. Paradigmanya, karena apa itu pola pikir? Pola pikir itu apa? Gitu dia. Jadi paradigma kita, cara pandang kita terhadap sesuatu itu yang harus kita ubah dulu. Karena pola pikir itu ada dua. Ada pola pikir tetap atau PPT, ada pola pikir bertumbuh. Ya kan? Cara pandang orang itu dalam menghadapi suasana, dalam menanggapi sesuatu itu ada yang tak. Contohnya kayak pembelajaran mendalam, belajar kan yang penting anak-anak bisa membaca, menulis, sudah kan gitu. Itu yang berpola pikir tentang lagi gini aja, yang penting udah saya ajarkan. Masalah anak tidak tahu atau masalah anak tidak mengerti, itu terserah. Itulah namanya pola pikir tetap. Kalau pola pikir bertumbuh, dia
bisa mengerti, ilmu itu yang kita transferkan, anak-anak bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengaplikasikan di kehidupan dia sehari-hari. Gunanya yang dia pelajari itu untuk apa? Kadang anak-anak kan belajarnya nggak ngerti, yang dipelajarinya ini sebenarnya untuk apa gitu nih. Kayak dia belajar pecahan ini itu segala macam, pokoknya matematika. Ini sebenarnya untuk apa belajar ini? Nah, dan makanya disinilah pentingnya kita pendekatan apa gunanya ilmu ini kita pelajari. Nanti kita terapkan di kehidupan sehari-hari seperti apa, gitu dia. Jadi pola pikir bertumbuh ini kita, kalaupun kita ada masalah kita mau maju, gitu. Tidak menyerah. Dia punya solusi, mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu dia yang dimaksud dengan pola pikir bertumbuh. Jadi kalau kita udah menentukan pola pikir kita gimana, baru kita masuk ke pembelajaran baru mendalam. Kita cari sesudah kita mengembangkan pikiran kita harus berubah, harus sesuai dengan apa yang diminta, baru kita bisa mau mengikuti perubahan atau program-program yang disediakan oleh pemerintah. Itu pasti akan kita jalankan dengan senang hati. Jadi yang pertama kita apalkan dulu pola pikir kita. Sesudah selesai itu baru kita masuk ke pembelajaran mendalam. Ini pendekatan seperti apa? Ya katanya pendekatan yang memuliakan murid dengan mendekatkan penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi pembelajaran mendalam itu katanya berkesadaran. Yang pertama, berarti pengalaman peserta didik diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan belajar, termotivasi secara intensif untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Inilah yang dimasukkan dari berkesadaran. Jadi anak-anak itu dengan sendirinya sadar untuk belajar, dia aktif. Memang belajar itu perlu. Baru yang kedua katanya bermakna. Bermakna di sini apa maksudnya? Peserta didik dapat merasakan manfaat. Seperti yang saya bilang tadi. Dia tahu manfaatnya dia belajar matematika, mengali, membagi, mengurang. Dia tahu manfaatnya. Dan dia peserta didik mampu mengkonstruksikan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan yang nyata. Jadi dia tahu ilmu itu gunanya untuk dirinya dan tahu di kehidupan sehari-hari dipakai untuk apa. Itulah bermaknanya. Baru menggembirakan, maksudnya menggembirakan di sini dia suasana pembelajarannya itu yang positif, menyenangkan, menantang dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dalam kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuan. Jadi dalam dia mencari ilmu itu, dia senang mempelajari sesuatu, dia senang. Dan untuk menyenangkan anak-anak itu tadi, itulah di situ kita perlu pendekatan itu tadi, pembelajaran mendalam itu. Bagaimana supaya anak-anak itu termotivasi, pembelajaran itu menantang dan menyenangkan bagi mereka. Jadi sekolah itu tempat yang dirindukan. Sekolah itu rumah kedua, tempat yang dirindukan anak-anak. Jadi suasana belajar seperti itulah yang diharapkan dalam pembelajaran mendalam ini. Baru ada 4 pilar dalam pembelajaran mendalam seperti yang dibilang Ki Hajar Dewantara. Dia perlu olah pikir. 4 pilar dalam pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu ada
menganalisa dan memecahkan masalah. Berarti di pikiran. Baru berfokus pada olah pikir. Baru yang kedua katanya olah hati. Kalau udah tahu apa budi, dia olah hati. Mengasah apa dia olah hati ini? Kepekaan, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang ketiga katanya olah rasa. Sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan terhadap estetika empati. Kalau empati itu berarti merasakan yang dirasakan orang lain. Demikian. Kalau orang lain kita pukul sakit, begitulah yang dirasakan orang lain. Itulah empati. Kalau kita luka sakit, berarti begitulah orang juga. Baru dalam kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Yang keempat katanya pilar yang keempat itu olahraga. Jadi kalau udah bisa mengolah pikiran, udah bisa mengolah hati, olah rasa juga olahraga perlu. Olahraga itu apa yang dijaga? Meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Jadi 4 pilar dalam pendidikan ini. Yang pertama olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Kerangka kerja pembelajaran mendalam itu ada rumusnya katanya 8-3-3-4. Yang 8 itu apa? 8 itu dia dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan itu ada 8. Yang pertama katanya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya lulusannya itu dia harus keimanan dan ketakwaan. Dimensi kelulusannya itu ada standar-standarnya kan. Yang pertama keimanan kalau terhadap Tuhan yang Maha Esa, baru kewargaan. Yang ketiga kreativitas, penahan, kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Itulah 8 dimensi profil kelulusan. Baru apa lagi katanya? Baru yang 3 prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran mendalam ada prinsip pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama katanya berkesadaran. Itu tadi yang seperti yang pertama jelaskan, berkesadaran itu sadar. Anak-anak itu sadar memang dia perlu untuk belajar, dia perlu untuk menuntut ilmu. Baru yang kedua bermakna. Pembelajaran itu ada manfaatnya dalam kehidupan nyata. Baru yang ketiga menggembirakan. Suasana belajarnya itu memang menggembirakan dan memotivasi. Baru yang katanya kerangka dalam pembelajaran mendalam yang ketiga itu pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya itu apa aja? Memahami, baru mengaplikasi dan merefleksi. Dan yang kerangka pembelajaran terakhir itu dia panduan sistematik dalam menyusun pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, kemitraan belajar, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Inilah dia 8 profil lulusan. Seperti yang tadi, dia ada 8. Baru ini penerapan prinsip pembelajarannya. Yang berkesadaran, apa aja yang termasuk di berkesadaran ini? Yang termasuk dalam kesadaran kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi dan perhatian. Baru selanjutnya kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan atau memiliki alasan atas pilihannya. Berkesadaran ya kan. Baru keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Baru
baru membelajar sepanjang hayat. Baru yang ketiga, dia menggembirakan. Poinnya lingkungan pembelajaran yang interaktif, baru aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, baru menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment, memberikan ruang untuk prakarsa kreativitas sesuai dengan bakat minat dan perkembangan. Jadi inilah dia tadi yang termasuk prinsip pembelajaran. Nah, kalau pengalaman belajarnya ini dia. Pengalaman belajarnya dalam mencapai level PM. Yang pertama, pengetahuan esensial. Baik, kita masuk pada pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar di sini ada 3. Pengalaman belajarnya yaitu katanya memahami itu ada 3, yaitu memahami pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Baru yang kedua katanya mengaplikasi. Mengaplikasi itu apa? Pendalaman pengetahuan. Dan yang ketiga merefleksi atau regulasi diri. Merefleksi hasil belajar. Di mana kekurangannya, di mana hambatannya, di mana kemajuannya, di mana yang mau diperbaiki, itulah merefleksi. Selanjutnya kita masuk pada pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar yang pertama itu memahami. Tahap awal peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari suatu sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Yang kedua, dia poinnya mengaplikasi. Apa itu mengaplikasi? Nah, itu adalah pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara konseptual atau secara nyata. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan. Jadi dia tahu yang dipelajarinya itu gimana penerapannya di kehidupan yang nyata, mengaplikasikannya. Yang ketiga, dia merefleksi. Refleksi itu artinya melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Jadi direfleksi setiap habis pembelajaran pasti ada refleksi pembelajaran. Ini dia pengalaman belajar yang memahami karakteristiknya, pengetahuan esensial, aplikatif, pengetahuan nilai dan karakteristiknya, menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran itu harus ada hubungan dengan kehidupan nyata. Setiap kita yang apa yang kita pelajari itu ada memang di kehidupan nyata anak-anak sebagai bahan pembelajarannya. Jadi anak-anak itu tidak seperti berkhayal, harus konkret, harus nyata, bendanya itu harus nyata. Jadi untuk supaya benda itu nyata, disitulah kita perlu kan harus mencocokkan pendekatan dengan media supaya pembelajaran itu memang nyata sama dia, bukan angan-angan. Bukan menghayal-hayal anak-anak. Belajar sambil menghayal-hayal. Hayalan anak yang satu dengan yang dua bisa beda nanti. Makanya hasil belajarnya bisa beda kalau tidak ada bukti nyatanya, konteks nyatanya. Baru memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Jadi kita memberikan kebebasan pada anak-anak untuk mengeksplor, ya kan, mengeksplor apapun dan bekerja sama kolaboratif dia. Baru menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Dalam setiap pembelajaran kita tanamkan nilai moralnya tentang kejujuran,
bisa tentang kerja keras. Itu dia, mandiri. Jadi ada nilai moralnya kita selipkan dalam setiap pembelajaran. Baru mengkaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Jadi contohnya di sini mengeksplor pengalaman terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik masalah sosial pada pembelajaran IPS. Ini ada contohnya. Baru memberikan data kemiskinan di Indonesia serta minta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Seperti kemarin itu kita di kelas 6, kita bisa saja kalau pembelajarannya kita umpamanya tentang lembaga negara, anak-anak itu kan tahu DPR lembaga negara gitu kan. Kita tanya orang itu apa di DPR, pengertian mereka DPR itu apa, jawabannya luar biasa sesuai dengan cara pandang mereka. Memang DPR itu apa gitu, tanya kan, apa itu DPR? Orang itu mencatat seperti yang mereka lihat lah. Dari mana mereka melihatnya? Dari media sosial, dari cerita-cerita orang di sekitar dia. Itulah pemahaman mereka dengan DPR itu tadi. Jadi kita meluruskan, tinggalan kan, meluruskan kalau ada yang memang kurang pas pendapat mereka dengan apa yang sebenarnya. Sebetulnya anaknya berpendapat dengan kehidupan nyata yang dia lihat gitu. Itu tadi. Jadi itulah pengalaman belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di ruang sekolah, kelas, bisa juga di lingkungan kan, di lingkungan kita baru memahami. Di sini pengalaman belajarnya yang kedua katanya memahami. Ini dia pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Baru yang ini ketiga mengaplikasi, pendalaman pengetahuan. Jadi kita di sini memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep, menghubungkan dengan situasi baru, pengalaman lain atau bidang ilmu yang berbeda. Karena setiap ilmu itu berkaitan satu sama lain, berkembang. Makanya zaman dulu sempat kita namanya apa itu namanya, kurikulumnya itu yang gabung pembelajarannya saling mengkaitkan. Iya, dia jadi satu ya kan, karena memang berkaitan gitu. Berkaitan dia antara satu bukunya gitu kan. Jadi sebetulnya kurikulum kita yang sekarang itu pengembangan dari kurikulum sebelumnya gitu. 13 itu dikembangkan menjadi kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini pendekatannya itulah yang diubah menjadi pendekatan pembelajaran yang dalam. Sebetulnya kalau kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu penyempurnaan dari K13. Baru pengalaman belajar terakhir adalah merefleksi. Regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi diri sangat penting bagi peserta didik untuk mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Karakteristiknya, yang pertama dia memotivasi diri sendiri untuk terus belajar sendiri, memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Yang kedua, merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri. Yang ketiga, menerapkan strategi berpikir. Dan yang selanjutnya, memiliki kemampuan metakognisi atau beregulasi diri dalam pembelajaran. Dan terakhir, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Contohnya di sini dia menyampaikan motivasi belajar sesuai dengan pengalaman yang diperoleh. Seperti yang tadi saya sampaikan, setiap anak-anak itu menanggapi sesuatu itu pengalamannya beda-beda, walaupun yang ditanggapi objek yang sama. Objek yang sama tapi bisa nanti pengalaman belajar itu berbeda, karena cara pandang dia itu beda. Peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan frustasi saat belajar dengan
strategi coping serta bernapas dalam-dalam, istirahat sejenak atau mencari dukungan sosial dan lain-lain. Ini contoh pengalaman dalam ranah kognitif, refleksi, mengaplikasi, selanjutnya ya, motoriknya ya masuk ke kerangka pembelajaran. Jadi kerangka pembelajaran itu ada 4. Yang pertama praktek pedagogis. Apa itu praktek pedagogis? Nopri bacakan dulu. Praktik pedagogis adalah strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar beserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Ya, berarti praktek pedagogis ini strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil kelulusan untuk mewujudkan pembelajaran. Guru fokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik. Yang autentik mengutamakan praktik nyata. Jadi nggak hanya teori, praktik nyata, baru mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi. Makanya pembelajaran HOTS katanya gitu ya kan. Yang kedua katanya kemitraan pembelajaran. Dalam pembelajaran juga itu ada mitra kita. Ya kan, ada kerjasama dengan pihak lain kalau mitra. Siapa saja mitranya di sini? Guru, peserta didik, orang tua, komunitas dan mitra profesional. Itulah mitra kita. Pendekatan ini memudahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Jadi guru, peserta didik, orang tua murid dan komunitas pembelajaran atau mitra profesional. Mitra profesional contohnya itu apa? Energi buku segala macam. Itu harus bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang mendalami. Yang ketiga katanya lingkungan pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran juga faktor yang ketiga lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu menekankan pada integrasi antara ruang fisik, ruang virtual dan budaya untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang secara fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide. Jadi lingkungannya juga harus lingkungan virtual karena dia pakai digital ya kan, digitalisasi. Baru yang keempat pemanfaatan digital. Jadi memang kalau pembelajaran abad 21 ini memang kita pembelajaran digital ini sangat perlu. Kita sangat harus memahami, harus menguasai pembelajaran digital itu. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan IT kita. Dan memang kita sebagai guru memang tidak ada berhentinya untuk belajar sepanjang hari. Belajar sepanjang hari. Kita tidak seperti profesi lainnya. Karena kita yang kita ciptakan itu bukan barang, tapi membentuk karakter anak bangsa yang akan menjadi penerus bangsa. Jadi kita harus memang menguasai IT dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif. Memang kita akui kalau kita belajar menggunakan IT itu memang lebih menarik. Kita itu aku secara pribadi kita sendiri saja. Kalau kita belajar, kalau kita mengikuti seminar atau mengikuti pelatihan, kalau pakai alat digitalisasi itu lebih semangat, lebih mengerti. Karena visualisasi itu dia lebih mudah kita tangkap daripada hanya teori suara, teori kita hanya mendengarkan. Kita mata itu visualisasi itu penting. Jadi pemanfaatan digital itu memang sangat berpengaruh pada proses pendidikan anak-anak. Kerangka pembelajaran pertama itu apa itu praktek pedagogis. Apa itu praktek pedagogis? Yaitu pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan pedagogis dengan menerapkan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, menggerakkan. Contohnya itu dia pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek,
Baru pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STIM, sains, teknologi, energi, dan matematik, pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Inilah pembelajaran yang meningkatkan kemampuan anak-anak ya. Baru ini kerangka pembelajarannya, kemitraan. Contoh kemitraan kita ini lingkungan sekolah. Jadi kalau kemitraan kita kalau di lingkungan sekolah itu siapa saja? Kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan peserta didik dan lainnya. Kalau lingkungan di luar sekolah, apa rekanan kita? Contohnya ombel gitu kan, kelompok belajar, KKG, NGMP itu guru SMP biasanya, mitra profesional. Bisa saja kita bekerja sama dengan yang di sekitar lingkungan kita sini. Kalau kita di sini ada perkebunan, sebetulnya bisa bermitra dengan mereka untuk mendukung pendidikan di sekolah ini. Dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, udah pasti ya, apalagi kalau udah dia di tingkat atas, itu udah pasti bermitra dengan dunia usaha, dunia industri. Hampir rata-rata ya kan, kalau anak di sekolah lanjutan. Kalau kita tingkat SD biasanya masih tidak. Baru masyarakat. Jadi kemitraan kita juga dengan masyarakat, yaitu orang tua, komunitas, kemasyarakatan, atau masyarakat, organisasi keagamaan, dan atau budaya lainnya. Jadi di lingkungan pembelajaran itu budaya belajar, ruang lingkup lingkungan pembelajaran, yaitu yang pertama ya, lingkungan belajar menekankan integrasi antara budaya belajar, ruang fisik dan ruang virtual untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang kedua, lingkungan pembelajaran mendukung, yaitu budaya belajar yang dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan memotivasi peserta didik bereksplorasi, berekspresi, dan kolaborasi. Baru optimalisasi ruang fisik, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi kondusif itu berarti apa dia? Kalau yang kondusif aman, nyaman ya kan? Kalau kondusif dia aman. Baru meningkatkan kenyamanan serta mendukung PM seperti ruang kelas, laboratorium, ruang konseling, lingkungan sekolah, perpustakaan, lingkungan aula sekitar, ruang seni, ruang praktik, keterampilan, ruang ibadah, aula atau laboratorium, museum dan lainnya. Pemanfaatan ruang virtual untuk interaksi, transfer ilmu, penilaian pembelajaran tanpa keterbatasan ruang fisik seperti desain pembelajaran daring, hybrid, dan penilaian daring dan lainnya. Jadinya pertanyaan ini pemanfaatan digital. Di teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. Peserta didik dapat mendapatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan kolaboratif. Jadi teknologi digital ini bisa kita pakai untuk perencanaan pembelajaran. Sudah pasti jelas, karena kita untuk perencanaan pembelajaran menggunakan digitalisasi itu lebih mudah ya kan, merancangnya. Kalau bisa menggunakan IT-nya, itu dia. Makanya merancang dan mengelola kelas digital, manajemen perencanaan pembelajaran berbasis proyek, desain bahan ajar visual dan infografis, pembuatan konten interaktif seperti kuis dan simulasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial serta aplikasi desain instruksional dan perencanaan pembelajaran lainnya. Baru pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran sinkronus, kolaborasi daring, pembelajaran asinkronus, laman sumber belajar, perpustakaan digital, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, video edukasi, multimedia interaktif, simulasi dan animasi, gamifikasi, dan kuis serta sumber lainnya. Lalu yang terakhir, asesmen pembelajaran, pembuatan tes otomatis, evaluasi
dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung PM. Jadi itulah tadi pembelajaran mendalam. Intinya pembelajaran mendalam itu adalah yang pendekatan yang kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita itu melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam sekali lagi itu dia bukan kurikulum, tapi pendekatan pembelajaran yang mana kita terapkan kepada anak-anak agar anak-anak itu dalam belajar itu dia bergembira, termotivasi dan mampu berkolaborasi. Yang hasilnya tujuan akhir dari semua kegiatan itu adalah peningkatan kualitas pendidikan dalam setiap sekolah. Tujuan akhirnya itu peningkatan kualitas pendidikan. Jadi bagaimana kita meningkatkannya itu dengan metode pendekatan ini tadi, pembelajaran mendalam. Nah, jadi itu saja yang